Oke. Oke. Hmm. Kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Belum. Hmm? Belum. Udah? Udah. Ya, oke. Udah. Oke, saya mulai ya. Kemarin sebenarnya teorema sisa ini sama seperti yang kita pelajari kemarin, karena kan kita kemarin belajar tentang konsep pembagian. Nah, kemarin kan Anda bicara masalah konsep pembagian dengan ada yang namanya hasil bagi, ada yang namanya pembagi, ada yang namanya sisa bagi, ya kan? Nah, sebenarnya konsep teorema sisa itu bicara yang masalah sisa baginya itu bagaimana? Apakah nol, apakah dia dalam bentuk konstanta, ataukah dia dalam bentuk fungsi, artinya bisa linear, bisa kuadrat, dan segala macam. Tapi untuk SMA, jenjang SMA itu biasanya hanya sisanya itu paling banter adalah linear, jadi derajatnya adalah derajat pangkat 1 X-nya. Ya. Jadi nanti yang kita mau pelajari itu, satu itu sisanya adalah konstanta, yang kedua adalah linear. Nah, kemarin kan kalau saya punya suku banyak seperti ini kan sudah tahu ya, fx itu fungsinya yang mau dibagi, kemudian hx-nya adalah hasil bagi, x min k-nya ini adalah pembaginya, sx-nya adalah sisanya. Kemarin sudah ya, sudah Anda praktekkan ya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk teorema sisa ini kita biasanya kita gunakan seperti ini nih. Kalau saya punya fx, kemudian pembaginya kita kalikan dengan hasil baginya, itu nanti masih ada sisanya. Fx ini berderajat n, pembaginya berderajat m, maka m-nya kan derajat dari p ini lebih kecil daripada derajat dari n. Saya tulis m lebih kecil sama dengan n karena apa? Karena derajat m ini tidak boleh lebih besar daripada n. Karena kalau kita bicara lebih besar, m-nya lebih besar daripada n, nanti pembaginya kan lebih besar daripada fungsi yang kita bagi. Hasilnya kan pecahan. Kalau pecahan di dalam suku banyak kan saya sih belum pernah belajar. Mungkin orang bisa tapi itu belum ada. Tapi kalau kita hanya bicara masalah bilangan ya bisa saja yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Nah, jadi saya tuliskan begini nih. Untuk hasil baginya, HX-nya itu derajatnya itu adalah N min M, kemudian nanti derajat dari sisanya itu maksimum adalah M min 1. Jadi begini nih, kalau misalkan hasil baginya itu adalah derajatnya adalah 2, ya, Fx-nya misalkan 4 nih, Px-nya itu derajatnya misalkan 2, berarti kan Hx-nya 2 nih. Nah, Sx ini adalah M dikurangi 1, berarti dia maksimumnya adalah apa? Derajatnya berapa? 3. Ya. Kemudian untuk teorema yang pertama itu saya tulis begini. Jika suku banyak Fx dibagi dengan X min K, K-nya ini sembarang bilangan, X ini adalah koefisien, K-nya sembarang bilangan, maka sisa pembagiannya adalah Fk. Nah, fungsi F di dalam K ini sama dengan sisanya. Jadi Sx-nya ini adalah Fk itu sendiri. Jadi kalau Anda mau membuktikan, misalkan saya punya fungsi Fx ya dibagi dengan X dikurang K, K-nya boleh ambil bilangan berapa saja. Hasil baginya adalah Hx, maka sisa pembagiannya adalah Sx. Sx ini adalah Fk ini. Nah,
Bagaimana membuktikannya? Pembaginya berderajat 1. Jadi X ini kan berderajat 1 ya, linear ya. Maka sisanya adalah konstanta. Jadi kita sudah tahu nih, kalau pembaginya adalah berderajat 1, sisanya adalah konstanta. Nah, pembagiannya saya bisa tulis begini, seperti rumus awalnya fx sama dengan x min k dikali hx. Ingat-ingat ya, fx adalah fungsi yang kita bagi, x min k-nya adalah pembagi, hx-nya adalah hasil bagi, sx-nya adalah sisa bagi. Kita ganti x-nya dengan k, maka dia akan diperoleh fk sama dengan k dikurang k, h dikali k ditambah s dikali k. K dikurang K, berarti apa? X-nya kita ganti dengan K, K dikurang K kan 0 ya. 0. Ya, kalau 0 dikalikan dengan HX, berarti tetap 0 ya. Jadi ruas yang di sini, ini 0. Berarti sisanya adalah ini. Maka kan hasilnya jadi begini kan, FK sama dengan 0 ditambah SK sama dengan SK. Jadi seperti yang tadi Pak Aris bilang bahwa SK ini atau SX-nya itu sama dengan FK-nya itu sendiri. Jadi kalau kita masukkan berapa nilai K, kita ganti misalkan 1, 2, 3, berarti kan kita masukkan ke dalam fungsi, itu adalah sisa dari fungsi itu sendiri. Atau nilai dari fungsi itu sendiri sebenarnya. Gampang ya? Mudah ya? Ya. Jadi saya bisa tuliskan begini nih, SK sama dengan fungsi K dari K itu sendiri. Jadi berarti kalau kita mau hubungkan dengan X, berarti kita bisa ganti SX sama dengan F, X-nya itu sendiri. Ya. Contoh ya seperti ini. Contoh. Saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 7 dibagi dengan x ditambah 2. Nah, x ditambah 2 ini, x ditambah 2. Kita ganti dulu nih. Kita sama dengan kan 0. Jadi x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan? Min 2. Min 2. Nah, x-nya sama dengan min 2 kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi fungsi f min 2 pada x sama dengan min 2 sama dengan min 2 pangkat 4 dikurang 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 2 ditambah 7. Ya. Hasilnya adalah untuk fungsi untuk X-nya sama dengan min 2, hasilnya adalah 29. Nah, ini kan yang gampang ya, karena pembaginya masih linear, artinya belum dalam bentuk kuadrat. Kalau pembaginya linear dan konstanta itu kan paling gampang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kayak pembagian biasa dong, Pak? Tapi kalau bagi biasa boleh kan, Pak? Oh, boleh. Tapi kan berarti nggak apa sih namanya. Kemarin kan Pak Aris waktu tugas kemarin itu kan saya bilang apa yang disuruh dikerjakan di apa namanya di latihan buku ya sesuai. Kalau kita sedang bicara teorema sisa, berarti kita gunakan teorema sisa. Tapi kalau ulangan, ya kan pasti diarahkan gunakan teorema sisa. Tapi kalau selama tidak ada perintah untuk gunakan teorema sisa, gunakan teorema faktor Bebas atau berarti ya? berarti bebas. Tapi kalau sudah ada gunakan teorema sisa, nah berarti Anda harus gunakan teorema sisa. Bisa. Jadi yang tugasnya nggak usah pakai teorema sisa nggak apa-apa kan, Pak? Yang tugas sekarang kita lagi belajar teorema sisa, berarti pakai teorema sisa. Sisa. Oh. Oke. Iya. Makanya kemarin ada beberapa siswa yang harus gunakan ini, harus gunakan ini. Sun itu semuanya kemarin kalau saya tidak salah itu pakai cara bersusun. Padahal tugasnya itu ada cara bersusun, ada cara pakai skema. Oh iya. Biar kita tahu, maksudnya pengetahuan kita itu bisa lebih. Tapi kalau tidak ada apa namanya, nanti di ulangan tidak ada perintah, ya gunakan yang kamu bisa lah. Udah ya. Oke, kemudian yang berikutnya, teorema yang kedua. Ini kalau bentuknya itu adalah X dikurang B per A. Tadi kan bentuknya adalah X min K ya. K-nya saya ubah menjadi apa namanya? B per A. Ya, pecahan. Atau kalau saya boleh bilang kita gunakan pembagian dengan AX dikurang B.
AX dikurang B ini kan kalau kita sama dengan kan 0, berarti X-nya sama dengan B per A. Gitu ya. Nah, untuk yang positif dan negatif, kita cuma mengganti tandanya saja. Kebetulan contohnya di sini adalah yang positif. Jadi untuk fungsi B per A, kan positif B per A-nya. Nah, berdasarkan teorema sisa, kalau saya punya suku banyak dibagi dengan AX min B, atau dalam hal ini X dikurang B per A, maka sisa pembagiannya sama seperti tadi, fungsi dari B per A itu sendiri. Jadi kalau HX adalah hasil baginya, saya boleh tulis seperti rumus awal. Fx sama dengan X dikurang H dikali HX ditambah SX. Nah, saya ganti nih. Jadi Fx sama dengan X dikurang B per A dikali HX ditambah F B per A. X min B per A-nya adalah pembaginya, F B per A-nya ini adalah sisanya. Kita bisa ganti, di sini bisa ganti min, tanda min ini kita bisa ganti plus, berarti di sini juga pada fungsinya kita ganti dengan min. Ya. Kemudian saya keluarkan nih A-nya, supaya bentuknya nanti waduh. Oh, kita udah dari tadi ya? Upgrade gak? Waduh, Waduh. Pak. 10 menit lagi. Gimana? Ya, nantilah gampang lah. Kenapa? Waduh dong. Waduh. Waduh. Pak, lanjut aja dulu, Pak. Ya, Paris. jadi kalau kita keluarkan nanti hasilnya akan jadi Fx sama dengan AX dikurang B dibagi A. Jadi nanti HX per A ditambah FB per A. Nah, dalam hal ini HX per A-nya ini adalah hasil baginya, sisanya tetap FB per A-nya. Contohnya ini. Kalau kita disuruh menentukan pembagian 27 X pangkat 3 ditambah 9X ditambah 6 oleh 3X ditambah 1. Ini kan bentuknya AX plus B. Berarti kalau kita ubah menjadi X sama dengan B per A, berarti X sama dengan min seper 3. Gitu ya. Jadi kita Ya, sama Pak. dengan kan 0 dulu, maka X-nya sama dengan min sepertiga. Ini kan bentuknya tadi B per A atau A per B sama aja. Nah, kemudian kita masukkan nih ke dalam fungsinya. Jadi F min sepertiga sama dengan 27 dikali min sepertiga dipangkatkan 3 ditambah 9 dikali min sepertiga ditambah 6. Hasilnya adalah 2. 2 ini sama seperti tadi. 2 ini adalah apanya? 2 ini adalah Sisa bagian. sisa baginya. Nah, kemudian, ini yang kita nanti belajar sampai di sini nih, untuk pembagian dengan X dikurang A, X dikurang B. Ini kan bentuknya kuadrat nih, karena kalau kita kalikan kan X kuadrat min AX min BX ditambah A dikali B. Nah, sama yang perlu Anda ingat, ini ada di buku Anda kalau saya tidak salah. Ya. Saya langsung aja, sama seperti tadi ya, kalau saya punya Fx, kemudian pembaginya adalah X min A, kemudian dikalikan dengan hasil baginya adalah HX ditambah S1 ini sisanya. Kemudian untuk hanya saya definisikan, HX-nya ini hasil baginya saya definisikan lagi sebagai X dikurang B dikali dengan hasil yang lain adalah GX ditambah S2. S2 di sini adalah sisanya, tetapi untuk hasil bagi HX. Kalau saya substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, nanti hasilnya seperti ini. Jadi Fx sama dengan X min A dikali X min B dikali GX ditambah S2 ditambah S1. Dari persamaan ketiga ini, kemudian saya ubah nih. Jadi Fx sama dengan X min A dikali X min B dikali GX ditambah X min A S2 ditambah S1. Supaya saya memenuhi ini. X min A dikali X min B. Kemudian saya tentukan nih. Misalkan nih, Fx adalah fungsinya, XA min A dikali XA X min B itu adalah pembaginya, GX adalah hasil baginya, S2X dikurang S2A ditambah S1, ini adalah sisanya.
Kemudian saya bentuk aja. Karena ini adalah kuadrat, jadi pembaginya adalah kuadrat. Jadi efeknya kan dibagi kuadrat, biasanya sisanya adalah bentuknya adalah linear. Jadi saya ubah S2X dikurang S2A ditambah S1. S2-nya saya ganti dengan P, S2A ditambah S1 saya ganti dengan Q. Jadi saya bisa tuliskan S2X dikurang S2A ditambah S1 sama dengan PX ditambah Q. Sampai sini jelas ya. Jadi saya bisa tuliskan persamaan akhirnya begini nih. Fx, jika Fx ini adalah hasil dari pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah sisanya dalam bentuk Px ditambah Q. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, jika suku banyak Fx dibagi X kuadrat min 2X, sisa pembagiannya adalah 4X min 2, dan jika dibagi X kuadrat ditambah 2X, sisa pembagiannya adalah 3X ditambah 4. Tentukan pembagian jika suku banyak Fx dibagi X kuadrat min 4. Nah, kita tahu nih, faktor X kuadrat min 4 itu kan adalah apa? X plus 2 dikali X min 2. Ini ada di dalam X kuadrat min 2X, ada di dalam X kuadrat plus 2X. Kalau salah satu tidak dipenuhi, nggak bisa dikerjakan. Ngerti ya? Wih. Oke. Iya. Jadi, dua-duanya harus ada di dalam fungsi pembaginya. Nah, Fx dibagi X kuadrat min 2X, sisanya 4X min 2. Ini kita kerjakan dulu. Kita masukkan nih. X kuadrat min 2X, sisanya 4X dikurang 2. Ini kita faktorkan, jadinya X min 2. Nah, X min 2 ini kita ambil nih nilainya. X min 2 sama dengan 0. Berarti kan X-nya sama dengan 2. Ya. 2. Sama X-nya sama dengan 0. Kalau 0 kita masukkan, nanti semuanya di sini 0. Sama aja sebenarnya. Tapi kita mending yang dimasukkan adalah yang nilainya tidak 0. Jadi kita masukkan nilainya 2. 2 kita masukkan, kita ganti untuk X-nya di sini. Jadi F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 2, ini hasilnya 0, ditambah dengan 4 dikali 2 dikurang 2. Hasilnya untuk F2-nya adalah 6. Ini untuk F2-nya. Jadi pembaginya dibagi X kuadrat min 2X, sisa pembagiannya adalah 4X min 2. Berarti sisa baginya adalah 6. Kemudian kita kerjakan untuk X kuadrat ditambah 2X. Sisanya 3X ditambah 4. Caranya juga sama. Kita faktorin dulu nih. Berarti kan kita faktorin jadi X dikali X plus 2. Jadi X kita ambil yang X plus 2 saja. X plus 2 sama dengan 0. Berarti kan X-nya sama dengan min 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi F min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 dikurang 2 dikali G min 2 ditambah G min 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Min 2. Nah, Pak, kok Ini ada yang salah nggak? Pak, Hey. ada Pak, min 2 kan min ini 4. Min 2, ini harusnya apa? Plus. Ya, jadi Pak Aris salah di sini nih. Ini harusnya positif. Ya. Yeah. Kenapa? Karena bagian sini harusnya 0. Sisanya adalah 3 dikali min 2 ditambah 4. Min 6 tambah 4. Ya, min 6 ditambah 4 hasilnya adalah, ini F min 2 ya. F min 2 hasilnya adalah min 2. Di sini ada minnya. Gitu ya. Jadi tadi F2-nya sama dengan 6, F min 2-nya sama dengan min 2. Nanti saya betulkan. Oke, Pak. Nah, sehingga untuk Fx dibagi X kuadrat min 4, sisanya Px ditambah Q, diperoleh Fx-nya sama dengan X kuadrat min 4, dikali Kx-nya ini adalah hasil baginya. Saya cari huruf yang lain, ditambah Px ditambah Q. Kita masukkan aja. Tadi kita ketemukan ini X plus 2 sama X min 2. Kita masukkan saja, kita faktorin. Nilainya kita masukkan. F2 sama dengan 6, berarti kita masukkan ya. 2 ditambah 2, 2 dikurangi 2. Di sini hasilnya adalah 0.
dikali dengan P dikali 2 ditambah Q. Jadi 6 sama dengan 2P ditambah Q. Kemudian untuk yang F-2 sama dengan min 2, maka Anda masukkan aja. Ini kurang min ya. Jadi di sini nilainya 0, P min 2 ditambah Q. Hasilnya adalah min 2 sama dengan min 2P ditambah Q. Dari 1 dan 2 Anda eliminasi. Nanti dapatnya P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 2. Nah, jadi nanti kita punya sisa pembaginya. Sisa pembaginya 2X itu, plus 2. ya, sisa pembaginya itu, ya, habis. Ya. Aduh, ada. Ya. Bayar aja Pak, bayar. Bayar. Dolar, Pak, Gimana, dolar. Pak? Nah, Bayar dolar, Pak. Tarar, sabar. Dolar naik loh. Iya ya, sampai 16.000 ya? Jadi 16.000. Ya, nggak sanggup Rahel. Begitu ya? Yuk. Nah, ada yang mau ditanyakan kalau nggak